Podcast. Powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me, Prasto 07. And Eric Limans. Ladies and gentlemen, Paradigm people, check this out. Work it by the one and only. This is Jessica James. I walk in and they stop, think it's staying this spot. Bitches hit them on top, make it drop, let's work it. Hey, hey, let's work it. I walk in and they stop, think it's staying this spot. Bitches hit them on top, make it drop, let's work it. Let's work it. Never make a mess on the Capricorn. Don't give that fake ass bitch face on me. 1, 2, 3, you will never see my face. Cause I'm gonna look back that you gonna kiss my frowny face, pretty face. You just look like a cheap bitch, money cheese. Let's be realistic now, who's got the gloss? Cause unlike you, I'm a motherfucking boss. Don't stop faking, I don't wanna piss. I ain't got a dick, but I'ma give you my fist. Moving like this, and you tryna bite this. Bitch, I'm too fresh, you smell like a raw fish. Cause some bad boys tryna race on me. Slide in the DMs, wanna taste on me. I ain't king crap, but they pay for this meat. Got this purse, you put some weight on it. I walk in and they stop, they can stay in this spot. Bitches hit them on top. Let's work it. Hey, hey, let's work it. Yeah, yeah. I walk in and they stop, they can stay in this spot. Bitches hit them on top, make it drop. Let's work it. Let's work it. Yeah. Wow. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Jessica James. Thank you so much. Hari ini Jessica James sudah hadir di Paradigm Lifestyle Podcast. Thank you so much. Thank you for Senang inviting banget loh me. hari ini loh, kita ditemenin banget sama cewek-cewek kekinian ya kan. Cewek kekinian. Apa kabar James? Baik. Bagaimana, sehat selalu? Sehat. Dong, pastinya sehat karena bibirnya langsung glowing guys di sini ya. Ini kalau kalian nonton dari YouTube kita, buset deh. Itu bibirnya glowingnya bukan lagi ya. Langsung di like, langsung komen, Yes. dan subscribe jangan lupa, oke? Iya. By the way, congratulations, Mahal. single terbarunya aku suka banget, Work Makasih. It. Itu keren loh. Kece Ya, banget. itu single terbaru yang judulnya yang tadi dinyanyiin ya, judulnya adalah Work Work It. It. Oh my god. Work It. It's Aku so juga suka yang sweet. Got My Attention, aku juga suka banget. Apa got my attention Iya, ya? aku Yes. suka banget. Oke. Makanya aku tuh hari ini penampilan aku agak-agak swag gimana gitu di No, Paradigm wow. Lifestyle Podcast karena gasnya ada Walaupun nanti Jessica aku James. tadi copot, tapi aku tadi pakai headband juga. Iya, Iya, bener. Tetap on point ya. Bener. Poin. Terus cerita dong, Jens itu kayaknya kan most of the people yang tahu tentang Jessica James itu mulai karirnya tuh dari satu orang dancer ya, professional Iya, dancer and betul. choreographer juga gitu kan. Dan sekarang kayak expanding yourself gitu jadi sekarang Hip-hop artist. hip-hop R&B artist, artist. musician gitu kan. Nah, bisa gak sih ceritain kenapa tiba-tiba bisa masuk ke industri musik gitu? Sebenarnya tadinya sama sekali nggak expect akan bikin musik sendiri gitu karena aku cuma salah satu penikmat musik hip hop gitu kan karena aku suka nari lagu-lagu hip hop dengan Iya, iya, koreografi, iya. terus swag atau koreografi style apapun gitu. Oke. Terus aku cuma suka cara rapper-rapper pada nyanyi di musik mereka sendiri kayak I always like to enjoy the music gitu. But enggak tahu ini datang sendiri opportunity ini yang salah satu temen aku tuh rekomend aku ke salah satu rapper yang dia bikin label yang aku yang masuk ini loh, I namanya see. 100 Music. Ya, ini label kece banget sih. Ya. Kekinian memang ya. Betul. Pasti kalian familiar dengan Young Lex. Iya, Oke. Nah, Young Lex itu di tahun 2018-an, nah dia plan untuk pengen punya label music gitu. I see. Nah, dia kenal salah satu teman dancer aku ini kayak nanya gitu katanya, lu punya temen cewek yang talented gak sih, bisa nari, bisa nyanyi juga bla 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 gitu. Terus dia rekomen aku lah. Di situ aku dikontak sama temen aku dulu. Ada tahu Young Lex kan? Dia pengen kontak lu nih untuk ngajak ini gitu. Yang Lexnya kontak James. Iya, Keren langsung banget. dari Young Lex. Oh ya. my god. Aku DM gak dibalas-balas. Yang Lex. Oh, Balas still DM-nya Pras 2007. Oke. Wow. Iya. Nanti next time kita akan undang di podcast kita
Jane sama Lex. Lex. Oke, ya. Oke, of course. Nanti aku bisa kontak langsung sama dia. Asik. Iya, iya, Oh my iya, god, iya. keren Of course. banget di kontak. Terus. Terus ya udah abis itu Lex langsung ini tanggal segini ayo meeting gini. Nah di situ lah di interview sama di propose bla 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 gitu. Tadinya tuh aku sempet les nyanyi Kak. Les nyanyi itu sebelum aku kenal Lex, maksudnya aku tahu Lexnya yang ya udah YouTuber apa rapper gitu doang, tapi maksudnya aku cuma ikut les di KBL namanya. KBL. Ya, di KBL. Aku salah satu murid yang literally bayar, bukan guru nari. Sempat jadi guru nari juga. Udah itu udah aku quit kan karena aku ngerasa kayak Indonesia banyak banget penyanyi yang talented. Yang nggak mungkin banget gue bisa kayak gitu suaranya gitu. Di situ tiba-tiba ada opportunity nih, gue kira dia akan interview untuk menjadi penyanyi, ternyata Jins kenapa lo nggak coba nge-rap gitu. Iya sih, sebenarnya gue penikmat hip hop music. Dan udah terbiasa juga dan familiar dengan jenis musik itu ya. I mean why don't I try gitu. Terus tiba-tiba dicoba pas sekali I'm addicted, langsung kayak suka banget. Langsung bisa gitu lancar nge-rap. Susah loh nge-rap itu, lancar Jane. sih Iya enggak. loh, itu susah loh nge-rap loh. Susah. For your info Kak, aku Iya. pernah dilatih sama Lex sampai aku nangis. Oh. Lex, masa ini spill the tea, literally aku Iya, sampai iya, nangis iya, karena iya. ada 5, salah satu 5 skill yang kayak tau kan kalau di nari juga ada banyak skill-skill atau enggak teknik Iya, yang iya, betul. buat kita bisa nari lebih bagus gitu kan, lebih technical. Nah teknik di rap juga ada banyak kayak punchline, rhymes, wordplay, terus apa yang 2 itu pokoknya lupa, pokoknya itu udah kayak harus, Ya, emang harus. menghafalkan Ya, benar-benar. setiap ini. Terus lama-lama mulailah ngerti gitu. Tuh guys, jadi belajar apapun pasti akan ada nangisnya. Ya, jadi kalian tuh harus Juara loh. bersyukur Juara tadi ya, harus harus. langsung live performance ya kan. Ya, jadi ini harus diingat juga ya untuk semuanya di sini, segala sesuatu itu pasti ada tangisan. Oh wow. Karena kita semua harus menjalani segala macam proses. Betul. Be thankful. Ya dong. Ya, ya benar, kan? benar. Terus. Karena kan Jess dulu waktu belajar nari juga nangis juga, aku tahu. Mau kita kupas tuntas di sini jangan ya. Nanti di podcast sebelah ya. Oke. Terus nah, challenge-nya apa tuh waktu pas belajar rap ya? Challenge-nya sempat yang pakai kelima skill teknik itu. Pakai 5 hal itu. Cuma lama-lama dia membiarkan freedom, just be yourself apa-apa jadi ya. Kelilit jadi keep gak it sih tuh straight. lidah? Oh, awal-awal parah banget. Satu kayak aku belum pernah ada di circle musician atau rapper-rapper itu Iya, kan. iya. Gugupnya minta ampun Kak, sampai kayak Ih, berkali-kali take. Kebayang sih itu. Karena aku bukan orang yang bisa fluently talk gitu kan. Terus apalagi kayak sama orang-orang Indo yang kayak aduh parah sih, susah sih. Apalagi rapper-rapper yang udah uji gitu. Itu pasti kamu deg-degan banget kali ya. Deg-degan tapi Dan confident. kayaknya tuh lidah udah bukan cuman kayak kekepang ya, tapi ayam geprek sama KFC jadi satu. Iya, kebayang gak sih lo ya? Bener. Ya kan? Bener. Maksudnya kayak belajar nge-rap dengan teknik-teknik yang banyak banget dan bahasa Inggris pula. Iya kan? Waduh. Tapi Amazing. aku cukup confident juga karena udah lama denger lagu-lagu rap kan. Ya. Dan juga emang penikmat lagu hip hop. Terus karena aku dancer juga jadi bisa on beat Ya, nyanyinya. jadi paham ya. Kan kalau orang awam yang bukan dancer, maksudnya mereka nggak tahu arti on beat, ngerti Iya, kan? iya. Nah untungnya udah bisa on beat, terus nada karena emang sempet les nyanyi gitu. Sorry. Terus Ih, batuknya keren. Kalau rapper gitu batuknya. Kalau Jess ya. Coba ulang lagi Jin, 1, 2, 3. Enggak boleh takut nih. Oh, tunggu. Ditutupnya langsung pakai kuku-kuku manja. Oh wow. Tuh. Gila banget kukunya yang panjang. Ini inspirasinya apa kukunya? Cardi B. Wow. Cardi B kayak gitu kan? Aku pernah tuh kukunya sepanjang itu pernah. Oh really? Waktu Terus PSBB. udah ngapa-ngapain ya? literally. Aku kira kamu inspirasinya dari tahun lalu. No, enggak ya? enggak. Enggak ya? Soalnya Enggak. kukunya panjang. Di dadanya ada lockdown ya kan? Sampai ada
gembok ya. Iya. Oh ini gembok kosan. Gembok kosan. Guys, kalian yang dengerin podcast kita kali ini sama Jens, kalian juga wajib nonton YouTube kita ya, karena kalian harus lihat exactly penampilan Jens itu wardrobe-nya kayak apa. Makanya tadi aku sebut di dadanya ada lockdown. Lihat aja nanti kayak apa ya. Di dadanya di atasnya dikit, di lehernya. Oh iya, maksudnya dada naik dikit ya. Naik dikit. Bayang-bayang deh nih. Agak-agak ambigu ya. Oke. Nah jadi tadi kan ada challenge-nya juga tuh ya, kayak belajarin semua teknik-teknik gitu kan. Terus kalau misalnya kayak pelafalan bahasa Inggris gitu gimana? Kalau bahasa English kan aku sebenarnya born in Singapore kan. Aku tahu banget. Benar, kita sempat cerita sebelumnya. Growing di Singapura. Betul. Ya kan ya. Grow di Singapura, sekolah di sana. Aku nggak pernah sekolah di Indonesia. Jadi aku di Indonesia tuh langsung memulai karir nari. Gitu. Nah, aku ingat banget pada saat seorang Jessica Jess ini memulai karir narinya di Indonesia, itu tuh ngebuat salah satu breakthrough gitu. Jadi kayak Jessica Jess ini adalah yang membawa tuh kayak cramping gitu loh. Di dalam satu professional dance industry yang which is kadang narinya tuh kita bisa lihat cantik, kadang kita bisa lihat narinya tuh yang kayak Tunggu. Tadi apa namanya? Cramping. Cramping. Bukannya yang snack-snack Indonesia yang dari melinjo. Itu keripik. Cramping. Gimana sih kalian Itu semua kuda, itu kuda. Kok kuda? Kuda lumping. Oh iya benar. Iya, jadi waktu seorang Jessica Jess itu datang hadir ke Indonesia, itu tuh ngebawa si cramping tersebut dan kayak ngelihatnya tuh hebat gitu. Kalau aku sih ngeliat, aku tuh amazed banget. Nari cantik bisa, nari yang kayak macam-macam tiba-tiba. Gimana sih nari cantik coba? Apa? Nari cantik gimana? Coba tunggu ya, kita minta Jen. Apa nari gimana? Nari cantik gimana? Nari cantik. Coba contohin. Ini yang di podcast nonton YouTube kita. Lady style. Gitu. Something like that. Itu upper body doang. Itu baru upper body yang bergerak guys. Kebayangkan kalau ketutupan meja guys, ketutupan meja. Abis ini kita gitu ya, bikin nari ya, koreografi. Benar. Oke, jadi James besar di Singapura. Pindah ke Indonesia pada umur berapa tuh? Waktu aku umur 17 tahun. Yaitu Iya. 2012. Oke. Muda ya wah gitu kayak kayak so newbie gitu, cuma kayak udah bukan mendalami, udah mempelajari banyak hal-hal tarian gitu. Kayak dari kram, dari street, dari modern yaitu kayak jazz, contemporary, dari traditional Melayu. Nah di sinilah udah nggak lanjutin school tapi langsung berkarir gitu. Oh wow. Kok mutusin pindah ke Indonesia? My mom and dad yang maksa. Karena mereka gitu. yang kayak memaksa bilangnya liburan, ternyata mereka nggak beli tiket balik ke sana untuk melanjutkan college. Tapi memang dari lahirnya di Singapura, memang artinya Singaporean yang menjadi Indonesian gitu ya? Iya betul. Tapi emang sudah punya dua darah, half gitu. Dari Kayak Singapura. martabak ya, bisa di-adjust. Bisa di-adjust gitu kan. Sempet dulu Singaporean asli with red passport. Habis itu umur belasan tahun itu punya dua kenegaraan. Apa sih namanya? Langsung Indonesia punya dua paspor, jadi kemana aja bebas tuh. Kece banget. Nah, warna lagi waktu umur 21 itu langsung disuruh pilih. Nah, I see. Suruh pilihnya aku udah keburu nyaman kan, udah 4 tahunan di sini kan. Di Indonesia. Kalau Eric disuruh milih Singaporean atau Indonesian? Singapura atau Indonesia? Don't ask me about that. Oke. Please, come on. Gini dong. Kayak Jess juga dong. Please don't ask me about it, okay? You know what? Because we are the citizen of the world. What? I was born in Indonesia, and I'm proud of it. Wow. This is my country. Ini bukan Eric Liman ya, tapi Eric Mo. Ya kan? Yang paling penting kita itu adalah anak-anak Tuhan. Yang bersatu dalam bumi Bener. ini. Tapi Betul. apa hubungannya dari citizenship ke ketuhanan? Iya. Artinya kita harus thankful and grateful. Baik. Ya, apapun disambung-sambungin ya. Kamu tahu kan pekerjaannya sebagai broadcaster kayak begini kan? Betul. Apa aja harus ada spontanitas ya. Betul sekali ya. Broadcaster dan podcaster ya. With P, oke. Casper, baik. Bener.
Oke. kalian. Jace, Yes. kamu dance udah jago. You name it lah. Jago banget Di dance mana-mana, kan. di mana-mana. Ya walaupun kan? aku juga jago. Oh wow, oke. Aku juga jago. Oh by the way kita pernah collab loh. Kita koreografi collab Iya. workshopnya. Kakak ikut gak sih waktu itu? Aku videografernya. Oh, oke. Sibuk di sini Iya kan? timnya. Aku di belakang layar. Kalau buat dance, Jens itu jago. Ya kan, terus punya experience, banyaklah experience-nya gitu kan, dan kamu juga bisa dibilang satu icon Iya, juga benar. kan di dalam dunia Iya. dance itu, dan bisa dibilang besar lah di Indonesia gitu kan, semua community kenal siapa itu Professional Jessica dan Jens, community ya gitu, kan. ah. Terus juga sekarang di musik gitu kan, as a musician, terus milih genre musiknya juga yang R&B, yang hip hop, pokoknya kekinian banget gitu kan. Apa sih yang pengen satu orang Jessica Jens itu raih lagi buat ke depan? Sebenarnya satu hal sih, I want to go international. Amin. Gitu, kayak Wow. nggak hanya di Indonesia doang, karena emang pasar di sini tuh emang susah untuk aku. Pasar mana? Santa? Pasar Ariet. Maksudnya kayak nggak banyak orang memahami musikku gitu, karena satu hip hop, karena komunitas hip hop ada komunitas hip hop tapi nggak kamu semua. mungkin harus coba. Apa? Hip Dude. Oh, Ya kan? Bisa featuring aku. Iya kan? judulnya apa kita kalau gitu? Wake it. Koplo ya. Iya, koplo. Keren. Buat Nah, buat fansnya Jess maaf ya ngeliat kita berdua ya, maaf dulu ya. Gak apa-apa, ini entertaining guys. Aduh, guys, kamu jangan komen-komen yang aneh-aneh. Justru di Indonesia kita butuh kayak gitu. Betul ya? Betul lah, itu yang bikin viral. Bener gak? Ya gak? Kita sudah pasrah aja sama komenan orang-orang ya. Ya kan? Yang penting kita bisa jaga diri. Betul. Ya kan? Jadi terserah kamu mau komen apa, I love you. Bener. Tadi sampai mana ya? Sampai pasar. Bahasa Inggris. Pasar dulu. Oh, pasar. Ya. Oke, ya gitu. Jadi kayak nggak banyak penggemar. Maksudnya bukan nggak banyak, sebenarnya banyak. Cuma maksudnya yang lebih banyaknya orang yang nyanyi atau bermusik bahasa Indonesia atau enggak dangdut kayak gitu kan banyak banget. Nah maksudnya kayak kebayang nggak sih kalau gue bikin dangdut kayak langsung kayak nggak James gitu. Jadi kayak ya udah I still stick with my path walaupun memang sekarang belum sebesar yang diharapkan. Iya. Tapi emang my goals is going international, kalau bisa masuk label di luar sana. Amin. Ya ampun, luar biasa ini loh guys. Kalau mimpi itu tuh harus yang besar. Benar. Iya dong. Benar. Kalau mimpi itu harus besar, jadi diaminin semuanya pasti akan tercapai asal ada Amin. usaha. Amin. Oke James, nah James tuh selain punya kesibukan as a dancer ya kan, terus juga nyanyi lah gitu. Luar biasa, that's prestasi, your achievement gitu kan. Dan yang kita tahu James itu juga rajin banget nih olahraga. Setiap pagi kalau misalkan kayak kita lihat Insta story-nya James itu pasti lagi angkat-angkat besi gitu. What's your favorite sih sebenarnya? My favorite is calisthenics. Oh, wow. Makanya selalu dari tahun-tahun kemarin kan aku selalu ikut kelas-kelasnya calisthenics kan. Karena emang entah kenapa seneng banget sama body weight gitu. Instead of kayak ngangkat barbell, kecuali barbell yang squat itu ya. Itu aku nggak tahu namanya apa sih. That Squat exercise rack, ya. Squat rack. But emang kelebihan kebanyakan setiap aku workout pasti di bar gitu, yang kayak chin ups, yang pull-ups. bar-bar gitu ya. Yang bisa manjat-manjat. Kayak monyet. Wow. Serunya tuh adalah gini loh, maksudnya kan image as a dance icon atau image sebagai hip hop artist itu biasanya tuh di side, that party side. Ngerti gak sih maksudnya? Yeah. Yang literally tuh bukan yang kayak that side, yang kayak lifestyle, yang kayak benar-benar this lifestyle side gitu. Maksudnya itu tuh Maksudnya That sangat- side seperti apa sih Kak? Maksudnya sangat that rare ya. Party side. party side gitu, dan kayak Bilang aja sih. Yang kayak bangun-bangun Cewek-cewek tukang hangover. party ya kan. Kenapa sih emangnya? Bebas kalau kita di sini berekspresi. Betul. Ajar. Betul. Ngaku aja udah semua di sini. Iya emang biasanya kan artis-artis hip hop di sana pasti party live, Iya, terus iya. bangun-bangun hangover gitu, Aha. kayak bangunnya pasti sore langsung kerja lagi gitu. Maksudnya kayak
Ih keren batuknya. I concern about my future actually karena itu bakal mempengaruhi kesehatan, apalagi kalau misalkan kita jantungnya nggak dilatih seperti lari segala macam. Kalau enggak nanti kita kaget kalau misalkan kita dipaksa untuk begadang, misalkan baru kelar kerja jam 2 pagi terus jam 4 udah mulai siap-siap lagi. Kan kita cuma punya 2 jam. Ih Keren, tetap keren loh. Tetap keren tuh, konsisten. Coba dong. Nggak usah deh. Gitu. Jadi maksudnya itu kita harus mempersiapkan diri untuk jaga kesehatan sih. Apalagi kalau misalkan party terus itu akan merugikan badan kita ya nggak sih? Kecuali maksudnya sekali-sekali buat special occasion nggak apa-apa. Tapi maksudnya jangan itu jadi lifestyle gitu. Tapi kamu kalau kayak makanan gitu dijaga atau Oke, 2020 enggak, definitely enggak. Karena udah mulai kayak I don't care about myself gitu. Tapi dipikir balik kayak ini nggak bisa nih gue setahun kayak gini gitu. Harus coba lagi, harus hidup sehat, harus bangun pagi, workout, makanan pun dijaga. Oke, Gitu. inilah rahasianya. Betul. Dari seorang Jessica James yang juga seksi sekali guys. Ya, seksi loh. Yang lagi dengerin boleh langsung buka YouTube-nya ya buat ngelihat Jessica segala-galanya. James, betul sekali. Yang ngedengerin podcast ya, coba dengerin aku sebentar. Mau nge-rap ya. Enggak, bukan. Nge-rap nanti aja. Oh, oke. Baik. Oke. Dengarkan aku baik-baik. Hari ini, Ya, betul. Eric dan Franz Kenapa? punya podcast Apa lagi? dengan bintang tamu Jessica James. Tadi Jessica James datang, jalan, silang. Setiap 3 detik pose. Tengok kanan, tengok kiri. Baik. Ya kan? Karena Terus. seperti puisi ya. Pakai baju warna hitam, Wow. ketat. tapi Semua beneran. bentuk tubuhnya terlihat begitu menggoda. Celananya agak transparan. Pendeknya cuman 2 cm. Coy ya. Kebayang dong hotnya kayak gimana. Jadi langsung aja yang dengerin podcast. Jangan cuma dengerin doang tapi kalian harus lihat YouTube kita. Benar. Ya kan? Bener banget. Oh my god. Keren tuh. You guys are so fun. Sumpah. Oke, Buat fansnya James, Aha. kita harus minta maaf dulu buat fansnya James. Tadi bercanda. Iya. Ini semua orang juga tahu kali kita bercanda. Oh iya benar. Kita nggak perlu minta maaf. Iya nggak Kita perlu minta nggak salah. maaf. Itu yang dibutuhkan netizen. Untuk menjelek-jelekan gitu butuhan mereka. Ya. Oke, Jens. Yes. Kira-kira apa ya maksudnya bisa Jens sampaikan gitu dari perjalanan Jens juga sampai sekarang. Terus Jens juga punya healthy lifestyle bisa dibilang gitu kan gitu, dan bisa dibilang kan Jens itu adalah satu orang figur perempuan wanita yang pastinya juga ada fans dan followers gitu kan. Gimana sih untuk motivate them walaupun mereka tuh kayak mungkin punya kegiatan yang banyak gitu kan, tapi that the most important thing itu adalah your fitness. Coba. Ini tuh keseluruhannya lah universally buat semua orang yang mungkin masih usaha untuk goalsnya mereka, untuk achievement. Maybe just one word. Ini setiap aku punya kelas atau setiap aku meet people that ask for my advice for their life, aku selalu bilang kayak. Iya benar kayak begitu. Iya. Enggak deh. Belum. Terus. Ini tentang ini kan emang? Iya memang. Ya, aku cuma kasih kata-kata just cherish every second of your life. Karena gimana ya, kita nggak bisa muter waktu nih dari intro tadi. Iya, Kita udah bener-bener. keburu, udah melewati semua pembahasannya nggak sih? Iya, Kita nggak bisa bener-bener. putar balik, Iya. right? Benar Iya, nggak sih benar, kayak apapun itu menurut aku just make the right choice, or if there's opportunity please don't waste it because you're never gonna get that opportunity again gitu kayak. Wow. So Tepuk yeah. tangan dulu, ini keren sekali. Inspiratif guys.
Oke. Thank you so Thank much. you so much, Kak Jessica Jessica James. Nanti kita akan buat James. episode podcast berikutnya. Jessica James akan kita undang tadi bareng sama Lex. Young Lex. Jadi, ya kan? Bales DM aku ya. Luar biasa. So, thank Nanti you kita for akan people. kita akan nyanyi bareng juga sama Jessica James, sama Young Lex, sama Fran, sama Eric. Hibdut tadi, hibdut ya. So, Injured. thank you very people untuk watching, untuk listening us. Kalau misalnya ada feedback, ada input, very welcome to DM us. Dan please follow Paradigm Fitness Indonesia in all of our social media. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube pastinya, ada di LinkedIn, ada di TikTok, ada di Thriller. Banyak. Dan juga follow Franz, Eric, dan Jessica juga ya. Oke, semuanya, see you in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Jessica J. Work it.